Bandung, pandemi 2020. Tahun di mana semua masyarakat merasa berat karena COVID-19. Namun, di sisi lain, keberkahan pandemi juga dirasakan oleh banyak masyarakat. Nah, di tengah masa pandemi, hobi menanam dan merawat tanaman hias kini menjadi tren. Selain bisa melepas stres dan juga kejenuhan, hobi tanaman hias ternyata juga bisa mendatangkan pundi-pundi rezeki. Ini yang penting banget ya, salah satunya adalah tanaman kaktus mini. Sukulen menjadi fenomena ketika pandemi melanda. Program bekerja di rumah menjadi alasan mengapa banyak keluarga berburu tanaman hias dengan ukuran mini tersebut. Hal ini dilakukan agar kegiatan di rumah menjadi lebih bahagia. Untung bagi bisnis budidaya kaktus. Banyaknya orang yang menghabiskan waktu di rumah membuat pesanan kaktus meningkat. Keuntungan hingga belasan juta rupiah pun mengalir dengan lancar. Semua pihak banyak diuntungkan, dimulai dari masyarakat sebagai konsumen, petani kaktus sebagai produsen, sampai penjual dari tangan kedua hingga tangan ketiga. Omset pun meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Usai mengikuti perkuliahan secara daring, mahasiswa berusia 25 tahun ini bergegas melakukan kegiatan positif dengan berbisnis tanaman kaktus. Hal tersebut menjadi gaya hidup setelah banyak selebritis, YouTubers, hingga TikTokers yang notabene-nya masih berusia remaja juga ikut tren merawat tanaman hidup saat pandemi. Namun, apakah tren ini akan berhenti begitu saja? Dan mengapa sukulen ini menjadi fenomena? Di sini tuh surga kaktus murah. Buat dekorasi ini bagus banget, apalagi kalau kalian beli langsung. Beneran sih bahagia, apalagi cuma 5 ribuan. Ayo, kadang belinya tuh gak pakai. Bandung saat ini 2022. Pasca pandemi, tren koleksi tanaman hias kembali menurun. Banyak yang akhirnya gulung tikar, namun banyak juga yang bertahan, bahkan berjuang agar budidaya sukulen kaktus ini terus berkembang dan memberikan nilai lebih. Nama saya Aji, saya umur 32 tahun. Ngerintis usaha ini mulai dari 2018. Dulu dari semenjak hobi. Jadi dulu itu sempat main ke suatu swalayan. Nah, itu tuh ada permintaan sih sebenarnya dari adik ipar, pengen tanaman. Nah, terinspirasinya pengen kaktus dan sukulen. Nah, nggak sengaja pernah lihat ke suatu mall di Bandung, tertarik aja. Jadi pas pertama kali lihat, karena bentuk-bentuknya yang sangat unik, warnanya yang sangat cantik, dan berbagai macam jenisnya. Jadi dari situ mulai rasa ketertarikan. Pandemi banyak memberikan efek negatif pada sebagian orang. Namun banyak orang masih bisa melihat hikmah di baliknya. Dari mulai pandemi itu menjadi suatu keberkahan. Jadi mungkin untuk sebagian orang menjadi musibah, tapi untuk sebagian kalangan atau bidang lain menjadi berkah. Termasuk saya sendiri. Omset itu dulu bisa sampai 2 bulan dapat 60 juta itu bersihnya. Karena orang banyak WFH ya, work from home di rumah, karena kurangnya kegiatan, mungkin karena tekanan juga dari masa pandemi, jadi orang itu perlu hiburan. Nah, di situ sangat tinggi-tingginya sekali. Melihat peluang suatu daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan bisnis sukulen kaktus. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar kerugian tidak terjadi. Memulai bisnis tanpa modal menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha sukulen kaktus. Kalau untuk sumber sendiri, untuk misalnya kita mau terjun ke bisnis kaktus sukulen atau tanaman hias atau apapun, kita harus melihat suatu potensi daerah. Misalnya kalau di Bandung sendiri, untuk di daerah Lembang kan terkenal dengan berbagai macam tanaman ya, sayuran atau mungkin peternakan sapi. Nah, kita harus bisa melihat peluang tersebut. Jadi kalau ada yang tertarik, misalnya untuk jual tanaman seperti saya sebelumnya kaktus dan sukulen, tidak perlu modal terlalu banyak. Yang penting ada
keinginan dan tekad untuk memulai bisnis tersebut. Lembang menjadi pusat budidaya sukulen kaktus yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hampir 1.000 spesies sukulen kaktus lokal dibudidayakan di daerah Kampung Kaktus Cikidang, Lembang. Sebagian besar masyarakat di kampung tersebut mengembangkan budidaya kaktus dan sukulen secara profesional. Kalau untuk yang lokal kita budidaya sendiri. Kita juga ada petani tersendiri yang suplai barang ke kita. Kalau untuk yang dari luar negeri ada beberapa jenis seperti gimno import dari Thailand sama Korea. Banyak masyarakat berpikir jika budidaya sukulen kaktus dinilai mudah karena perawatannya tidak terlalu sulit. Namun ternyata hal tersebut bisa menjadi bumerang. Sukulen ialah tanaman yang beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras dan dalam waktu yang lama dengan sedikit air. Mereka bermain dengan buku peraturan mereka sendiri, tetapi masih cukup mudah untuk dirawat. Dari kita pemotongan bibit, kita penanaman, sampai kita jual 2 bulan. Penggantian media tanam itu secara berkala sebulan sekali minimal harus diganti. Kalau untuk tahun ke-1 ke-2 itu karena kita pastinya untuk pembibitan ya, itu fokus di pembibitan. Nanti tahun ke-2 ke-3 baru kita lebih ramai lagi. Untuk penjualannya itu sendiri sangat luas. Kalau kita petakan misalkan penduduk Indonesia aja, cuman berapa persen yang memang mengetahui kaktus dan sukulen. Jadi sebelumnya itu kan pernah berjualan di pasar Minggu, buka lapak di pasar Minggu ya. Kalau di sana itu orang-orang yang ngelihat itu sangat antusias. Antusiasnya kenapa? Oh kok ada ya tanaman seperti ini gitu, warna-warni, bentuknya lucu, unik gitu. Nah setelah diedukasi, oh ternyata seperti ini. Karena mudah perawatan, jadi banyak, dan bentuknya kecil juga ya. Jadi banyak tuh misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, atau bahkan anak kecil juga mengagumi kaktus dan sukulen. Pandemi memberikan efek yang signifikan kepada perilaku masyarakat dalam berbelanja sukulen. Berbelanja secara daring menjadi pilihan utama saat ini. Kalau secara online yang pernah sebelumnya saya bilang bahwa jualannya itu sangat mudah. Yang penting kita sudah punya etikat baik dengan petani atau penjual di sana di Lembang. Kita tinggal jualan foto. Yang penting kita foto yang banyak, itu sudah tahu harga, kita bisa tinggal langsung memasarkannya. Tapi jangan lupa, untuk pemasaran itu sendiri kita harus tahu juga seluk-beluk tentang nama, cara perawatan, baik buruknya seperti apa, dan cara penanganan kaktus sukulen itu. Jadi biasanya si konsumen juga suka nanya, ini gimana sih cara perawatannya, tanaman datang itu seperti apa gitu. Jadi kita minimalnya harus tahu dulu ilmunya ya, sedikit banyaknya. Jadi bisa menjelaskan ke si konsumen. Kalau untuk modal awal, karena si kaktus sukulen itu kan perlu tempat khusus ya. Jadi namanya tanaman itu perlu namanya sinar matahari untuk nutrisi dia bertahan hidup. Di samping penyiraman air, perlu juga cahaya yang khusus. Jadi untuk membuat greenhouse seperti ini ada di pusat kota ya, memanfaatkan lahan yang ada di atas rumah. Ini dulu sebelumnya jemuran. Jadi dibikinin greenhouse, tapi tidak merubah fungsinya. Jadi masih tetap bisa dipakai buat jemur pakaian. Nah, untuk ini ukurannya
5,5 meter ke 4 meter itu kemarin hasil dari pandemi juga ya, berkah pandemi. Jadi bisa ngebangun greenhouse full baja ringan, pakai plastik UV juga. Ini kurang lebih ngabisin budget sekitar 25 juta. Meskipun bentuknya mini atau kecil bila dibandingkan dengan tanaman hias lain, sukulen mempunyai banyak nilai atau value yang bisa kita ambil. Nilai pertama ialah bahwa ukuran fisik tidak menghalangi sebuah tanaman untuk mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang termasuk punya nilai jual tinggi dan menurut saya pribadi punya keunikan. Salah satunya ini jenis Gymnomihanovici ini LB. Jadi LB itu nama mungkin penemunya di sana. Ini LB Vos 014. Di sini keunikannya kenapa? Karena dia kan dari biji satu akar itu muncul 4 kepala. Dengan posisi presisi tanamannya juga pas. Jadi satu sama lain bentuk dan warna juga durinya juga bagus utuh gitu. Maksudnya durinya nggak cacat, warnanya bagus sama bentuknya rata. Untuk yang warna ini masih jenis Gymnomihanovici. Ini masuknya gimno namanya multicolor. Kenapa sih ini mahal dan bisa berjual nilai tinggi? Karena dilihat dari perform bentuknya. Jadi bentuknya itu sangat menarik, pas, anaknya full, terus warnanya kalau dilihat dari atas itu coraknya warna-warni. Ada warna hijau, kuning, dan merah. Jadi kalau dilihat itu seimbang. Jadi kalau misalnya diputar, warna variegatanya rata gitu, full. Nah ini salah satu bisa jadi apa ya, harganya bisa naik karena memang untuk variegata ini sendiri kita tidak bisa buat secara kimia misalnya disuntik biar jadi warnanya bagus, tapi ini terbentuk karena alami. Satu lagi ini yang favorit saya sih sebenarnya ya, ini jenis Euphorbia lactea. Karena di Indonesia bukan asli endemik Indonesia, ini masih impor dari luar. Kalau saya lihat ini bentuknya sangat menarik ya, kayak akar gitu. Kalau ini namanya Euphorbia lactea tricolor. Tricolor itu kenapa? Karena ini di serat-seratnya ada warna hijau muda, hijau tua, ada putih. Biasanya ini kalau kena panas itu ada merahnya, di sini ada pink, warna pink. Karena ini belum terlalu kena panas, jadi warnanya belum begitu keluar. Nah ini juga salah satu koleksi dan masih lumayan tinggi harganya. Karena untuk jenis Euphorbia lactea ini pertumbuhannya sangat lama. Dan keunikannya lagi karena pengen bentuk dan si posturnya itu bagus. Nah ini kan terbentuk secara alami. Gimana kita bisa cara mempertahankan bentuk tanaman itu sendiri, itu menjadi suatu daya jual yang menarik. Nilai lain sukulen yang tidak dimiliki tanaman hias lain ialah bentuknya yang aneh dan juga langka. Jadi dari keunikan atau apa ya, daya tarik tersendiri dari kaktus sukulen itu, mereka pertama kan mempunyai bentuk ya. Bentuk, warna-warni, sangat unik. Salah satu keunikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa menciptakan suatu bentuk atau keunikan yang memang kita tidak tahu. Karena kalau ditelusuri itu sangat banyak dan bisa ratusan bahkan ribuan jenis. Karena bukan asli endemik Indonesia, dari daratan Afrika Selatan, kebanyakan di daerah gurun. Tapi keunikannya sendiri, kalau dari hasil budidaya sendiri itu suka mendapatkan apa ya, bukan dibilang giveaway ya, tapi memang pemberian dari Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau cara satu budidayanya itu kan semai biji ya. Dari semai biji biasanya ibaratnya ngelahirin bentuk-bentuk atau enggak yang masih
wajar sama seperti induknya misalkan. Tapi suatu keunikan seperti ini. Ini dari biji, ini keunikannya kenapa? Karena dia dari segi bentuk dan kelangkaan. Jadi kalau kita meskipun semai berapa puluh kali dan ratus kali pun, kalau memang belum rezekinya itu belum keluar. Jadi nanti kalau udah keluar seperti ini wah sangat bersyukur sekali. Di samping masih langka, bisa juga harganya tinggi. Tanaman itu sendiri kan jadi mempunyai kebahagiaan ya kalau buat ngerawatnya itu sendiri gitu. Bisa setiap hari diliatin, kadang pagi diliatin, malam diliatin. Nah, jadi kadang dulu itu kejenuhan kerja itu mulai terobati. Jadi pagi-pagi sebelum pergi kerja itu ngeliatin kaktus kulen, pulang kerja juga ditengokin lagi. Jadi punya rasa kebahagiaan sendiri. Namanya usaha itu kita jadi pengelolanya diri sendiri ya. Terutama kita punya bisa memanage waktu, bisa memanage untuk penjualan, bisa memanage untuk perawatan. Jadi hikmahnya sangat besar sekali. Di samping kita banyak waktu luang, banyak waktu untuk keluarga, banyak waktu untuk ibadah, bahkan mencari rezeki yang halal. Potensi budidaya kaktus sukulen ini tidak hanya bernilai ekonomis dari sisi bisnis pertanian, tapi juga memiliki nilai syukur dan kebahagiaan bagi pemiliknya dan yang merawatnya. Nilai ini sangatlah mahal karena tidak semua orang bisa mendapatkannya.